di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat, tepatnya di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Terdapat sebuah tempat yang dikenal dengan Kampung Adat Kuta. Lokasinya tepat berada di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Asal-usul Kampung Adat Kuta. Abad ke-8 sebelum Masehi, Ki Hajar Soekarsih akan mendirikan kerajaan Galuh. Lantas, Sunan Gunung Jati akan menyebarkan Islam di Jawa Barat di sini. Apapun juga sudah ada. Malahan di sini kan masjid tidak boleh pakai kubah. Nah, kubahnya, kuncungnya Masjid Agung Kanoman Cirebon masih di sini pusakanya. Maka tidak boleh pakai kuncung di sini. Bu, rumah ini tidak boleh pakai tembok. Harus dari alam. Rumah tahan gempa yang tumbuh di atas alam. Nah, inilah bisa ditanam lagi kan. Nah, ini namanya dari alam semua. Tidak boleh dipakai tembok karena alat apapun juga ada di sini. Nah, itu. Jadi rumah tidak boleh letter U, letter L. Di sini mah. Berbaris 3 satu latar, yang kemarin kejadian waktu kebakaran yang 3 semua. Yang 2 di tengah selamat tuh kan sobat. Di tengah di sini nyata. Nah, gitu. Jadi lagi di sini mah berhadapan dari sebelah utara itu harus diukur, harus lurus, tidak boleh gedong. Pintu tidak boleh pintu gorok. Coba adik-adik di rumah ada pintu yang lurus, tidak boleh. Harus pasti Jawa gedong sedikit. Nah, itulah. Masyarakat umum menjuluki lokasi ini sebagai Kampung Seribu Pantangan, mengingat banyaknya aturan yang dijalankan penduduk Kampung Kuta ini sejak ratusan tahun yang lalu. Semua aturan itu dirangkum dalam kata pamali, yang senantiasa diimplementasikan masyarakat kampung ini dalam kehidupan sehari-hari. Pamali dalam konteks lingkungan adalah mampu menjaga kelestarian hutan, kenyamanan tempat tinggal, dan terjaganya lahan pertanian. Dalam masyarakat Sunda terdapat istilah pamali. Kata pamali acap kali kita dengar jika sesuatu dinilai tidak pantas dilakukan atau bahkan tidak boleh dilakukan. Dan bila mana dilakukan, akan ada sesuatu hal yang buruk yang ditimbulkan. Namanya juga Pak Mali. P nak poma, M nak manusia, lali lupa hitungan jeung iman tuh. Apa sih orang tua mah cuman awas jangan ditinggal kata pamali. Selamat dunia, selamat akhirat. Pamali itu perilaku sebetulnya deh. Ayo kalau selamat dunia, selamat akhirat, perilaku berarti kan benar, jujur, yakin, iman, syirik, pidik, munafik, simuat, jujubat, ujubiyat, takabur, kata pamali deh. Ya, itu kata pamali. Lamun tidak dilaksanakan, pamali tidak boleh. Kalau dilaksanakan, pamali itu kan singkat orang tua mah. Poma ulah lali, sebetulnya mah. Pamali merupakan sebuah kecerdasan, sebuah tingkatan kesadaran leluhur yang tahu akan hukum sebab akibat. Dan itu merupakan juga sebuah warisan budaya leluhur yang dipercayai masyarakat Sunda dari generasi ke generasi berikutnya. Tebing kayuan bambuan, rendah empangan, rata sawahan rumahan. Entah kapan kalimat ini dibuat. Yang jelas, kalimat tersebut hingga kini menjadi pedoman hidup masyarakat Kampung Adat Kuta. Tebing kayuan bambuan, berarti jangan sampai tebing digunduli, sebab nantinya pohon tidak bisa menahan air dan mengakibatkan longsor. Rendah empangan berarti membuat kolam di tempat yang sudah tersedia air saja, tidak harus meratakan gunung atau lokasi yang mengganggu ekosistem lain. Rata sawahan rumahan, berarti membuat sawah dan rumah harus di tempat yang rata. Jangan memaksakan di tempat yang berpotensi merusak alam. Bahkan, mereka menyebut wilayahnya sebagai tanah suci, karena tidak adanya pemakaman di kampung ini dengan alasan yang jelas, agar tidak merusak alam. Awas, ayo belum lagi. Alam ini udah ninggang alam yang ke berapa nih? Harus tahu alam. Alam itu ada 4 kan, awas hati-hati. Alam ke-1, alam tirta. Yang kedua, alam kerta.
yang ketiga alam sanghara, yang keempat alam dopara. Alam tirta, alam para wali, darah biru, agama dari para wali para nabi kan, tinggal nerusin kita. Nah, awas budayanya segala macam amanah dari para wali para nabi. Tuh, sekarang hilang ya, sekarang alam tirta, alam darah biru. Tuh, alam ke-1. Sekarang alam perta, sekarang alam kedua nih. Alam bebas. Orang luar mau naik ke bulan juga bisa. Nah, di sini hati-hati. Karena mau diuji di alam ketiga, alam sanghara. Tahun sabil binatang udah pindah ke manusia, udah mulai sekarang yang matiin anak segala macam. Wah, bini segala dimatiin kayak binatang. Kampung Adat Kuta memiliki hutan lindung seluas kurang lebih 40 hektar. Masyarakat setempat menyebutnya dengan Leuweung Kramat. Hutan yang sama sekali tidak boleh diganggu keberadaannya dan sangat disakralkan. Untuk memasuki area hutan ini pun hanya pada waktu-waktu tertentu, yakni 1 minggu 2 kali pada hari Senin dan Jumat saja. Tidak boleh menggunakan alas kaki, buang air, hingga meludah. Juru kunci pun wajib melakukan ritual ketika memasuki hutan ini. Kalau di sini adalah yang disebutkan keramat. Kalau keramat memang disebut hutan lindung. Ya, hutan lindung itu istilahnya yang tidak boleh diganggu oleh orang. Itu. Jadi dari dulu sampai sekarang nenek moyang sudah memastikan ada tempat-tempat yang ditempati di bidang ini. Alhamdulillah kalau di sini memang bisa ngajaga, bisa melestarikan adat budayanya itu masih utuh. Nah kalau untuk ke dalam keramat ini itu, jadi walaupun kita penelitian, walaupun kita jaroh, itu harus pada hari Senin dan Jumat karena itu aturan-aturan leluhur dulu. Jadi belum bisa di sini dilanggar aturan-aturan itu. Untuk larangan yang tidak boleh itu. 1 itu pakaian jangan hitam-hitam. 2 jangan sampai di alas kaki, perhiasan, jangan kencing, jangan meludah. Kalau perempuan jangan itu sedang datang bulan, itu. Di hutan keramat ini, puluhan jenis pohon masih sangat terjaga. Begitupun dengan puluhan jenis satwa-satwanya. Ketika memasuki hutan keramat ini, masih mudah dijumpai beragam jenis burung, kera, lutung, dan hewan-hewan lainnya. Seumur saya sampai sekarang hampir 58 belum ada yang karena kan di sini kalau kejadiannya memang ya alam memang gitu. Beratnya itu aja alam. Jadi ada hukum alam. Iya, jadi hukum alam itu yang beratnya itu. Maka walaupun kita roboh seperti ke sawah ya itu kan karena kalau ada angin roboh ke sawah. Kalau di sini memang dipinggirin aja ke tempat hutan lagi. Asal di wilayah batas hutan itu. Nggak ada berani yang bakar itu ini kalau di sini. Nah itu keistimewaannya. Maka alhamdulillah tahun 2002 2002 itu kan keberhasilan Kalpataru juga itu. Jadi keistimewaan keutuhan itu hutan lindung. Berkat keberhasilan masyarakat dalam menjaga hutan lindung ini selama puluhan tahun, pada 2002 masyarakat Kampung Adat Kuta diganjar penghargaan Kalpataru dari Presiden Megawati Soekarno Putri. Bagi masyarakat Kampung Adat Kuta, pamali adalah benteng pertahanan dalam melestarikan alam. Komitmen serta konsistensi dalam menjaga lingkungan terus dipegang kuat oleh mereka. Nah, mudah-mudahan sih gitu kan jangan hilang budaya. Gitu. Karena sekarang budaya dimanapun juga hilang, bukan tidak ada. Jadi di sini mah masih dipegang teguh, pengkuh sampai sekarang. Karena itu kata pamali masih dipakai. Kalau nggak dipegang, nggak ditaati, berarti kata pamali hilang. Nah, karena itu perilaku dengan penyelamat orang di dunia ini dengan kata pamali. Mudah-mudahan untuk kemanfaatan kita di bidang apapun bisa menunjang demi keselamatan warga kita seluruhnya. Bisa melindungi
secara lahiriahnya dan batin. Leweng ilang dangyang nak masjid ilang santri nak negara ilang wibawa kumara dan kepercayaan.